Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya melihat kayaknya wajah-wajahnya kenal ya. Kenal ya. Ya. Hari ini katanya tanggal merah. Kenapa merah? Oh, Islam merah. Pulang saya di kampus jadi nggak ada orang. Baik. Peristiwa Isra Mi'raj apa yang paling besar kejadiannya? Tentang apa? Salat. Tentang salat. Tentang kewajiban salat 5. Ya, jadi karena hari ini hari Isra Mi'raj, maka kita akan bahas tentang salat. Tapi bukan salat, bukan tata cara salat, enggak. Udah sering dibahas. Ibu udah tahu semua. Kurang. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana kita salat khusyuk. Cocok tak? Bagaimana kita salat biar khusyuk. Ini yang jadi masalah. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Allah berfirman, fa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, sekarang bagaimana agar salat kita khusyuk? Menurut ibu-ibu gimana? Nah, sekali-kali saya jadi murid, ibu-ibu jadi guru. Bagaimana supaya salat kita khusyuk? Fokus. Justru ketika salat lah terpikir macam-macam. Salat lah terpikir macam-macam. Kita baca itu kita paham. Jadi kita khusyuk. Tapi kalau pikiran kita kemana-mana, kita tak paham yang kita baca, pasti tak khusyuk, Ustaz. Ya. Jadi khusyuk itu harus terpenuhi beberapa hal. Inilah yang kita bahas. Supaya salat khusyuk harus terpenuhi beberapa hal. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan dulu makna khusyuk. Khusyuk itu apa kira-kira dulu? Khusyuk. Oh, itu khusyuk ya. Khusyuk. Khusyuk itu gimana ya? Karena begini, kadang-kadang ada orang salah paham terhadap khusyuk. Jadi dia pikirnya khusyuk itu konsentrasi, fokus, benar-benar fokus. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan hadis ini. Kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah salat. Jitu fastahtu al-baba. Kemudian aku datang minta dibukakan pintu. Aku datang minta
dibukakan pintu. Terus famasya, Nabi jalan sambil salat ya, jalan. Fafataha, kemudian membukakan pintu. Summa raja'a ila shalah, kemudian kembali ke tempat salat. Dalam riwayat lain dikatakan summa ya'udu ilal maqam, kemudian kembali lagi ke tempat beliau berdiri. Nah, di situ kita lihat Nabi ternyata fokus nggak itu? Nabi jalan, buka pintu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana khusyuk? Atau berani kita bilang Nabi nggak khusyuk? Nggak berani kan? Nah, kemudian saat itu pintu ya di sebelah kiblat. Istaqbalal qiblata. Kemudian juga pada riwayat lain an yaminihi wa an shimali, pintu pernah sebelah kanan atau sebelah kiri. Nabi membukakan, bukan hanya Aisyah. Nah, dah ya. Ternyata Nabi buka pintu tapi tidak merusak salatnya. Jangan nanti khusyuk, Allahu Akbar, gudu-gudu gempa, enggak apa-apa, khusyuk. Enggak boleh harus lari kita. Ya. Nah, coba perhatikan hadis ini lagi. Hadis tadi sahih ya. Buatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Uqtulu al-aswadaini fis shalah." Bunuhlah dua binatang hitam walaupun kamu sedang salat. Apa Nabi bilang tadi? Bunuhlah dua binatang hitam walaupun kamu sedang salat. Apa aja? Al-haya, ular, wal aqrab, dan kalajengking. Kalajengking juga termasuk lipan. Lipan ini tahu? Yang kaki 1000. Ya udah lipan lah, kaki 1000 lah. Enggak pernah hitung pun, larangan ada 1000. Jumlahnya 1001 tuh. Itu tadi ya. Ternyata Nabi boleh apa tadi? Nabi menyuruh membunuh ular, kalajengking sedang salat. Jadi kalau ada kalajengking injak aja, karena dulu kadang-kadang para sahabat itu salat pakai sepatu. Oke, sepatu. Masjid Nabi itu dari tanah. Injak pakai sepatu. Ya, uqtulu al-aswadaini fis salah. Al-haya, wal aqrab. Al-aqrab yaitu ular, kalajengking. Nah, kalau begitu gimana? Apa maksudnya khusyuk? Kalau dikatakan khusyuk itu fokus, enggak peduli keadaan, Nabi suruh lihat juga itu. Tuh. Yang ini ular sama kalajengking. Makanya kita harus paham. Ada orang di tempat Tuhan dulu. Dia salat begini. Betul-betul konsentrasi fokus. Allah. Kemudian rukuk kan? Rukuk. Allah. Orang imam sudah sujud dia masih rukuk dia. Benar enggak kata sekarang-karang? Selalu telat ya. Orang imam sudah berdiri dia masih sujud. Itu karena salah paham terhadap khusyuk. Bukan seperti itu khusyuk. Bukan, dia menghayati betul-betul khusyuk pelan-pelan. Bukan panjang doanya. Rukuknya pun pelan-pelan ini. Kalau kita kan gini aja. Ini kan pelan-pelan menghayati. Imam udah berdiri. Ini akibat salah paham tentang khusyuk. Nah, kalau begitu apa itu khusyuk? Nah,
baru kita bahas sekarang. Tulis 1. Kenapa ditulis? Karena ibu-ibu ini mahasiswi yang nggak pernah lulus. Lulus, pinter. Dah. 1. Ini tentang apa nih? Agar salat khusyuk itu harus terpenuhi beberapa hal ya. Yang pertama, ya, cinta kepada Allah. Mahabbah. Yang pertama tulis mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Makanya kan kalau lagu Arab ya habibi apa? Ya habibi apa? Ya cintaku, ya kekasihku. Dah, hadirkan rasa cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Apa tadi? Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. 156 Al-Baqarah 156. Sekarang saya tanya, ibu-ibu ada nggak nyuci? Masak? Terpaksa nggak? Kenapa terpaksa? Kenapa nggak terpaksa? Karena cinta sama Bangda. Karena ibu-ibu sayang sama suami. Tapi coba kalau nggak sayang sama suami, berat aja itu. Lihat baju dia, terbayang muka dia, rasanya mau kita berat. Kenapa seorang istri dia rela dia nyuci? Kenapa nggak terasa capek? Kenapa? Karena dia cinta sama suaminya. Tapi kalau nggak cinta, sengsara kali hidupku. Kenapa? Padahal nyuci cuma 2 buah, sengsara kali. Apalagi kita cinta kepada Allah, nggak akan berat salat itu. Berapa rakaat pun nggak ada kita bilang lemah kali mau mati hujalin, nggak ada lagi itu. Lemah kali mau. Suara pun kayak itik terhati. Nggak akan ngomong seperti itu kalau apa tadi kita hadirkan rasa cinta kepada Allah. Ibu-ibu puasa kan? Ya puasa lah. Ustaz ini nanya enggak. Puasa lapar kan? Tapi kenapa kita rasanya kok tenang? Walaupun lapar rasanya tenang. Enggak ngeluh. Kenapa? Karena kita cinta. Hadirkan rasa cinta. Enggak akan ada yang berat apapun. Habis uang ratusan juta, puluhan juta, haji enggak masalah. Bahkan bila perlu naik haji lagi. Kenapa? Cinta kepada Allah. Kalau kita enggak cinta kepada Allah, enggak nikmat salat itu, jadi berat. Apa? Maka kalau sudah terpaksa, enggak akan pernah ada kekhusyukan, enggak akan khusyuk. Allahu Akbar. Sudah Pak ya baca panjang-panjang. Kalau udah cinta kepada Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Hadirkan cinta kepada Allah. Itu pasti khusyuk. Bukan hanya salat loh, apapun ibadah kalau kita cinta kepada Allah gak akan berat. Seperti kita cinta sama suami, apapun disuruh oleh suami gak akan berat. Akan berat. Apapun aku lakukan untuk engkau hai kandaku. Jangan lupa setor yang banyak TF. Ingat ya. Jadi yang pertama apa? Hadirkan rasa cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Kalau enggak hadir rasa cinta di hati kita kepada Allah, pasti kita enggak akan khusyuk salat. Coba tes. Jadi yang pertama hadirkan rasa cinta.
minum. Enak jadi ustaz kan. Saya ini lagi kasih apa ni merah-merah. Tebal kan. Ustaz, kandung. Itulah. Yang kedua. Yang pertama apa? Hadirkan rasa cinta. Mahabbah aja buat. Mahabbah. Rasa cinta dalam kurung mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Maka kan dalam ayat nikah apa bunyinya? Ayat nikah gimana bunyinya? Waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah itu sama dengan mahabbah, rasa cinta. Warahmah, kasih sayang. Dua-duanya harus ada. Baru keluarga itu bahagia. Paham ya? Sebuah keluarga nggak akan bahagia jika tidak ada dua-duanya, mahabbah atau mawaddah dan rahmah, kasih sayang. Kenapa? Karena kasih sayang atau rahmah itu tidak ada urusan dengan bentuk. Paham ya? Tapi kalau mawaddah urusannya dengan fisik. Makanya kenapa orang sampai tua bahagia? Kenapa? Karena lebih besar rahmahnya, kasih sayangnya. Kalau cinta mana mungkin apa? Kalau fisik nggak ada lagi, gigi udah etik tahu apa? Keriput, tapi tetap kasih sayang. Udahlah, kita nggak bahas tentang nikah. Kita tadi bahas tentang salat ini. Jangan lari kemana-mana. Lompat. Yang kedua, khauf. Apa itu khauf? Apa itu khauf? Khauf, rasa takut. Khauf. Wala khaufun alaihim, jangan kamu takut kepada mereka. Wah. Ya. Khaufun. Wala khaufun alaihim, tidak ada takut pada mereka. Walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Ya. Apa tadi? Khauf ya. Khauf itu apa? Rasa takut. Hadirkan rasa takut. Untuk apa? Supaya serius. Inna adzabil syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah ada neraka. Kalau enggak salat masuk neraka. Harus hadirkan rasa takut. Orang kalau enggak takut main-main, enggak serius. Bayangkan nih kalau saya enggak salat nih, kalau saya salat main-main, ini neraka tempatnya. Bercanda-canda ketika salat itu bukan boleh. Apa yang kedua? Khauf, hadirkan rasa takut. Takut kepada siapa? Bukan kepada ustaz. Dan juga anak-anak takut kepada ustaz. Kena cinut, kena cinut, bukan. Takut pada Allah. Sudah, cuman takut kita kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Apa bedanya? Siapa tahu? Apa beda kita takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah? Ya. Boleh. Ada lagi, apa beda kita takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk? Apa bedanya? Kelihatan. Boleh. Baik. Takut kita kepada Allah semakin dekat.
semakin tenang. Tapi takut kita kepada makhluk semakin jauh. Contoh, ibu takut enggak sama hantu? Makin dekat atau makin jauh? Lupa pecah jendela. Takut enggak ibu sama harimau? Makin dekat atau makin jauh? Jauh. Enggak ada orang bilang takut sama harimau, juga harimau, enggak ada. Nah, sekarang saya tanya, kenapa orang yang sirkus, dia enggak takut lagi kepada harimau? Kenapa? Karena sudah tumbuh rasa cinta. Dia peliharanya harimau sejak bayi. Dia udah sayang sama harimau itu. Harimau pun udah tahu ini, walaupun ini sate nak kali, tapi dia sayang sama. Demikian juga, kenapa kita takut kepada Allah tapi makin dekat? Karena kita cinta kepada Allah. Tadi yang pertama tadi. Paham ya? Sementara kita enggak ada cinta kepada hantu, ada cinta kepada hantu. Ada enggak cinta kita kepada harimau? Enggak ada. Karena kita enggak cinta kepada hantu, enggak cinta kepada harimau, enggak cinta kepada beruang dan sebagainya, maka kita takut, menjauh, semakin menjauh. Tapi kalau kita cinta kepada harimau, seperti contohnya apa tadi? Sirkus. Dia pelihara, ada orang yang kerja di kebun binatang, dia pelihara anak harimau itu sejak kecil, dia sayang. Akhirnya dia dekat dengan harimau itu, peluk-peluk dengan harimau. Demikian juga, kenapa kita takut kepada Allah semakin dekat? Karena kita cinta kepada Allah. Nah, coba hadirkan rasa takut. Pasti serius kita salah. Yang kedua apa, Bu? Khauf. Apa itu khauf? Takut kepada siapa? Bukan takut kepada ustaz ya. Bukan takut sama suami. Walaupun suami bahana kata lah cinu dah. Ya. Cuman ya, takut kita kepada Allah semakin dekat, kalau takut kepada makhluk semakin jauh. Kenapa? Karena bercampur dengan cinta. Takut kepada Allah bercampur dengan ibu-ibu. Takut enggak sama suami? Katakanlah misalnya ada yang takut ya. Tapi kalau kita cinta kita sama dia, walaupun takut tapi semakin dekat. Apalagi saat makan pasti dekat. Kalau ada istri takut kepada suaminya, maka pasti keluarga itu bermasalah. Ya, kita tidak bicara keluarga. Saya jangan pancing-pancing. Dah. Yang ketiga, raja, tulis saja raja. Mengharapkan pahala. Dah. Kenapa kita sungguh-sungguh salat di bulan Ramadan sehingga masjid ramai salat tarawih? Salat tarawih itu kan salat malam ya. Kenapa di bulan Ramadan ramai kali? Pahalanya besar. Di bulan Ramadan al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i ahdafin. Pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala 10 hingga 700 kali lipat. Sehingga ramai-ramai. Apalagi kalau malam pertama, malam kedua full. Malam terakhir juga full di pasar. Ya. Kenapa? Karena mengharapkan pahala. Untuk apa pahala, Bu? Siapa tahu? Ya, untuk apa pahala?
Kalau ditanya sama cucu, ditanya sama anak, untuk apa pahala, Nek? Di mana suara itu? Oh, ngaji itu. Ngaji itu. Karena di akhirat ada mizan. Mizan. Apa mizan? Timbangan apa? Yang bilang timbangan cabai. Al-waznu yaumaidin haq, kata Allah. Timbangan pada hari kiamat, hari akhirat itu benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya atau pahala, dia beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Adapun orang yang ringan timbangan pahalanya, berarti lebih banyak, lebih berat dosa. Itulah orang yang merugi dirinya sendiri. Al-A'raf ayat 8 dan 9. Kemudian diperjelas lagi dalam surat Al-Qari'ah. Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyi Al-Qari'ah? Surah Al-Qari'ah di mana bunyinya? Terus? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa artinya itu? Saya nggak mau kasih tahu, Ras, nggak mau ya. Coba tahu artinya. Coba artinya apa tadi? Boleh. Daripada ibu lain nggak ada jawab, apa artinya? Coba lihat apa artinya. Coba di HP, apa artinya? Nggak mau saya kasih tahu. Ngambek saya. Apa artinya? Mana? Mana dia? Pas, nyerah. Saya kasih tahu aja ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya atau berat paha, apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan bahagia. Sekarang saya tanya, kehidupan bahagia di akhirat masuk surga atau masuk neraka? Ya. Ada enggak dosa dia? Ada. Tapi lebih berat? Lebih berat pahalanya, dosanya ada. Kan gitu kan? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Berarti dosanya ringan. Apa dosanya ringan? Enggak berat. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat palingnya dia. Lebih berat dosanya, kebaikannya sedikit. Apa yang terjadi? Fa'ummuhu hawiyah. Dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah, tapi tidak kekal. Yang kekal itu cuma neraka jahanam. Nah, berarti kembali ke tadi apa? Yang ketiga tadi? Raja tadi ya. Apa raja artinya tadi? Untuk apa pahala? Agar ketika ditimbang oleh Allah lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena kita sungguh-sungguh mencari pahala. Di antaranya pada bulan
Ramadan. Saya nggak butuh pahala, nggak akan khusyuk, nggak serius. Kenapa rela kita bangun tengah malam? Itu bangun kita lihat samping kiri suami kita rela bangun, pada udah ngantuk tuh. Itu lebih besar pahalanya, mujahadahnya tinggi. Mengharapkan pahala. Kenapa kita serius? Kenapa mengharapkan pahala? Jadi kalau ada orang nggak butuh pahala, dia nggak paham, karena di akhirat ada timbangan. Ini ayat bukan karang-karang. Ada orang nggak butuh pahala, padahal pahala itu ditimbang di akhirat. Ini ayat nggak karang-karang. Surah Al-Qari'ah lagi juga Al-A'raf 8 dan 9. Jadi ketika salat hadirkan rasa ingin dapat pahala untuk membuka rahmat Allah. Pahala itu ada dua fungsinya. Pertama untuk membuka rahmat Allah, karena kita masuk surga dengan rahmat Allah. Yang kedua untuk berat timbangan nanti di akhirat. Saya ulang lagi, agar ibadah kita khusyuk, yang pertama apa istilahnya? Mahabbah. Apa? Mahabbah. Yang kedua, khauf. Khauf itu apa? Takut. Takut kepada siapa? Yang ketiga, yang keempat, orang apa? Yang keempat, tumak ninah. Apa tuh? Tumak ninah. Apa tumak? Tumak ninah itu menenangkan diri. Kan banyak hadis misalnya ya, summarka hatta tatma'ina raqian, summasjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian rukuklah hingga tumak ninah dalam rukuk, sujudlah hingga tumak ninah dalam sujud. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu terkandung dua hal, tulis. Tumak ninah terkandung dua hal. Bawa buku, bawa pulpen, kita belajar. Bawa buku, bawa pulpen. Jadi tumanina itu terkandung dua. Yang pertama, tenang dan menghayati hakikat salat, menghayati salat. Apa? Tenang dan menghayati salat. Jangan terburu-buru. Tahayati. Tahayati. Kita resapi maknanya apa? Makna apa ni? Bacaan salat. Subhana rabbiyal a'la, kita yang maha tinggi. Tumanina. Jadi saya ulangi, tumanina itu terkandung yang pertama, tenang dan menghayati hakikat salat atau salatnya boleh. Yang kedua, tumanina itu maksudnya adalah gerakan salat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Gerakan salat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Paham gerakan salat? Seperti rukuk, bagaimana Nabi mengajarkan kita rukuk. Kata Nabi apa? La tujzi'u salatul rajuli la yuqima sulbahu fi ruku'i was sujud. Tidak sempurna salat seorang laki-laki yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Nah, jadi kalau kita rukuk tuh lurus punggung kita, jangan bengkok kayak panah, kayak busur. Nah, sujud demikian juga. Maksudnya kan kepala dengan punggung itu sejajar. Kepala dengan punggung itu sejajar. Pokoknya begini dia. Kalau kita garis atas
garis bawah. Jangan bungkuk atau kayak orang sakit keing. Kecuali kalau sakit keing nggak apa-apa. Dan lain-lain, bukan hanya ruku, tapi juga lain-lain berdiri bagaimana, mengangkat tangan bagaimana, rafa'a yadayhi hatta yakuna haswa mankibaihi atau hatta yuhadhiya bi udhunaihi. So mengangkat tangannya sentuhan dengan bahu, sentuhan dengan telinga. Jadi ketika gerakan salat kita sesuai dengan tuntunan itu akan membangkitkan kesempurnaan salat dan juga bisa berpengaruh pada ketenangan kita salat. Karena setiap gerakan itu punya efek untuk kesehatan tuh. Sehingga enak kita bernafas. Betul. Betul kok. Salah. Kalau betul-betul kita gerakan salah itu akan enak pernapasan, enak. Ini sujud asal-asalan aja, rukuk asal-asalan aja. Nah, jadi saya ulangi lagi, tumaninah itu terkandung dua hal. Yang pertama, tenang dan menghayati makna salat. Yang kedua, gerakan salat kita sesuai dengan tuntunan. Itu tumaninah. Jadi artinya kan kalau menenangkan diri itu kan artinya tidak terburu-buru ya. Ya, jangan terburu-buru. Kita baca, kita hayati maknanya pelan-pelan, berhenti sejenak kita hayati. Satu gerakan saat kita itu sesuai. Ya. Sudah berapa, Bu? Ini asarnya lama, Bu. Jadi kita santai aja. Kadang-kadang asarnya cepat, begitu assalamualaikum dan selesai. Kadang-kadang udah habis bahan, nggak selesai. Akhirnya putar sana, putar sini, kayak pesawat mau turun ya nggak bisa turun, putar lagi ke Sabah. Dah, yang ke berapa lagi? Kelima, tulis kalimo. Memahami arti bacaan salat. Apa yang kelima? Memahami arti bacaan salat. Kadang-kadang kita nggak kusuk, nggak tahu artinya. Coba ibu-ibu ya, ibu-ibu baca Al-Fatihah, ya, tahu artinya dengan tidak tahu artinya itu beda, berpengaruh pada jiwa kita. Ketika kita tahu artinya Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya, Bu? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu lebih menyentuh, akan membangkitkan rasa khusyuk. Makanya ibu-ibu coba nanti lihat lagi, bukan hanya Al-Fatihah, pokoknya apapun bacaan salat itu coba dipelajari artinya. Itu menambah khusyuk. Jadi apa yang kedua tadi? Memahami coba kita tuh. Yang ke 6, membaca bacaan salat harus sesuai dengan ilmu tajwid. Walaupun itu membaca bacaan salat harus sesuai dengan ilmu tajwid. Paham ya? Khususnya ayat Al-Quran. Kadang-kadang hadis juga diperlukan ilmu tajwid, ilmu membacanya dengan benar. Karena dalam bacaan salat itu kan ada ayat Al-Quran, Subhana rabbiyal a'la, itu ayat Quran, ataupun doa-doa. Nanti itu juga kita harus bacanya dengan benar, karena nanti bisa berubah artinya dan kehilangan keindahannya. Baca cepat-cepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada panjang pendeknya, nggak jelas, kayak mana bisa khusyuk itu? Maknanya udah. Jadi yang keenam apa tadi? Dengan ilmu tajwid atau dengan tata bahasa Arab yang benar. Kalau ilmu tajwid itu biasanya kaitannya dengan Al-Quran ya. Tapi juga sebenarnya bisa juga dipakai untuk hadis. Yang ketujuh, menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan. Jadi coba dari wudhu pun sudah sempurna kita. Nabi mengatakan miftahus salati at-tuhuru wa tahliluha at-takbir wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Miftahus salati apa artinya? Miftah apa artinya? Kunci. Siapa bilang tadi? Orang tak dikenal. Miftahus salati kata Nabi, kunci salat. Kunci tahu kan? Miftahus salati at-tuhuru. Kunci salat itu pada berwudu. Tahu tuhur itu bersuci maknanya berwudu. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta tawadda. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian jika kalian berhadas kecuali berwudu. Jadi maksud bersuci di sini adalah berwudu. Berwudu sempurnakan, jangan cilek-cilek. Kenapa? Kalau kita berwudu dengan sempurna itu juga akan dingin. Badan kita otak kita dingin segala macam. Jadi lebih nyaman kita. Kemudian juga ya, kata Nabi apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku maka akan aku suruh menggosok gigi setiap kali hendak berwudu. Itu menambah kekhusyukan. Apalagi kita salat berjamaah, enggak gosok gigi, Allah udah hancur mati semua orang. Gara-gara kita orang jadi enggak khusyuk. Bau jengkol. Jadi dari berwudu. Jadi yang keberapa tadi? Ketujuh, menyempurnakan. Di antaranya tadi ya, menggosok gigi, bersiwak. Dua gosok gigi sebelum kita pergi salat tarawih nanti, atau sebelum pergi salat berjamaah. Jadi pun kita pede ketika membaca bacaan salat, pede. Memang pelan-pelan ya, tapi kan namanya udara itu. Jangan. Ada juga orang kadang-kadang kurang-kurang gitu. Jadi itu berwudu, menggosok gigi, pokoknya inilah berwudu dengan sempurna termasuk menggosok gigi dan lain-lain itu akan berpengaruh pada kekhusyukan salat. Udah berapa, Bu? 7. Yang banyak kali lah, ada cukup. Coba ulang lagi, yang pertama apa? Kedua, ketiga, keempat, 5, keenam, membaca bacaan salat dengan benar ya. Yang ketujuh, menyempurnakan wudu. Dan yang terakhir, berkeyakinan bahwa Allah melihat salat kita. Apa? Berkeyakinan bahwa Allah melihat salat kita, diawasi oleh Allah. Allah melihat salat kita. Bagaimana kita ruku, Allah melihat.
Sehingga kita kalau ada yang mengawasi kan kita serius. Nah, jangankan Allah yang mengawasi, manusia yang mengawasi serius. Coba kalau kita diawasi, ditaruh makanan diawasi, babinya pelan-pelan, begitu nggak ada uang. Allah melihat salah. Insya Allah kalau kita mengamalkan 8 itu, salah kita akan berubah. Coba tes itu. Tapi betul-betul ya, 8 itu walaupun mungkin nggak semuanya nggak sempurna, tapi 8 hal itu diperhatikan, maka salat kita akan nikmat. Kan Allah katakan, wa innaha lakabiratun. Sungguh salat itu memang berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau udah khusyuk udah ringan. Hadirkan ke-8 tadi. Rasa cinta, rasa takut, mengharapkan pahala, tumakninah, kalau membaca bacaan salat dengan benar, tahu lagi artinya. Kadang-kadang mau menggelegar. Kok menggelegar? Mau meledak. Bergetar, kok menggelegar, bergetar. Makanya ketika imam membaca kita tahu artinya. Kadang-kadang jualan. Makanya imam itu juga harus bagus, itu menambah kekhusyukan. Kalau saya taruh yang 9 nanti nggak enak. Sebenarnya ada yang 9. Imam harus merdu suaranya. Ini gara-gara nggak khusyuk, kadang-kadang imam ini suaranya udah hilang, terbang khusyuk. Atau boleh juga yang 9. Ya, kalau berjamaah maka memilih imam yang benar bacaannya dan suaranya merdu, itu berpengaruh. Ya kan, coba kalau kita salat, kenapa orang salat di Masjidil Haram itu khusyuk? Kenapa? Suaranya tuh di Madinah suaranya. Saya pernah salat di Jawa, di sebuah kampung Tangal, dekat Ngalian, itu daerah antara Wonosobo dengan Banjarnegara. Di atas gunung, saya salat di masjid. Gak terdengar suara imam. Jadi saya kalau mau rukuk, lihat dulu orang udah rukuk, betul-betul. Sampai akhirnya saya bilang sama teman saya, kenapa kok imam seperti itu dipakai? Di sini susah, imamnya susah untuk diganti. Coba udah enggak layak, nggak terdengar suaranya, nggak terdengar. Makanya sekarang kan orang hafal Quran, apalagi maaf kita bilang kadang-kadang salatnya secepat kilat, ayat suratnya itu saja, itu kadang-kadang itu mengganggu kekhusyukan. Bagaimana kita menikmati makna dari ayat yang dibacakan cepat kali, kayak berlomba-lomba gitu. Tapi kalau kita baca ya, Nabi itu yaqra'u mat, dan Nabi itu membaca panjang, berhenti panjang. Enak kita dengarnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jampuk Ustaz itu. Ya. Tapi begitu, jadi jangan asal ini betul-betul ini supaya jamaah khusyuk. Imam juga harus bagus bacaannya. Nih, kayak orang hafal Quran. Jadi ada berapa, Bu? 9. Coba ulang lagi yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. 5. 6. Nah, dan seterusnya. Dan nah, itu insya Allah kalau 9 itu bisa hadir, walaupun mungkin nggak sampai 9, itu insya Allah akan berubah, akan sehat kita.
Kalau kita salat khusyuk juga akan berpengaruh pada fisik kita. Apalagi dalam salat itu dibacakan Al-Quran. Ingat Bu ya, bacaan Al-Quran dibaca ketika salat dengan di luar salat itu berbeda pengaruhnya. Huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Al-Quran itu bagi orang yang beriman hudan, petunjuk, wa syifa, dan penyembuh dari penyakit jiwa. Apalagi ketika dalam salat itu dibacakan ayat, kita tahu artinya, bacaan salat kita tahu artinya. Akhirnya panjang umur kita, sembuh. Ibu-ibu pernah sakit? Sakit apa, Bu? Huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Al-Quran itu bagi orang yang beriman itu hudan, petunjuk, wa syifa, dan penyembuh. Apalagi ketika Al-Quran dibaca saat menambah kekusukan dan juga akan menjadi obat untuk penyakit jiwa, bukan penyakit fisik. Cuman penyakit jiwa itu ketika jiwa kita sehat, maka fisik juga jadi sehat. Coba ya, ketika hati kita tenang, happy, apalagi istilahnya, enjoy, apalagi, maka makan pun enak, ya enggak? Sehingga kita pun sehat. Tapi kalau lagi stres, adinda makan, akhirnya kita makan nggak teratur. Makanya dulu waktu saya sekolah di SD, ada guru bahasa Indonesia bilang ini, men sana, apa artinya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nanti kalau kita balik, dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh. Nah, itu dia. Nah, jadi kaitannya dengan Isra Mi'raj tadi, dengan salat untuk mencapai salat khusyuk, ya, itulah 9 tips. Ya, kan istilahnya kerennya tips ya. Ada 9. Dan 9 tadi. Sengaja. Ada tadi. Apa? Apa 9? Apa Bu? Memilih imam yang bagus bacaannya, yang merdu bacaannya. Itu juga menambah kekhususan. Ini pengalaman. Coba kalau imamnya menarik, enak kali ya. Tadi enak kali salatnya itu. Imamnya tuh. Tapi kalau imamnya misalnya suaranya itu berpengaruh. Ya, ada yang mau bertanya silakan.